Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah naungan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse, converse, kontraposisi dan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Converse dari implikasi V implikasi Q adalah Q implikasi V. Jadi di sini converse dari implikasi jika V maka Q adalah jika Q maka V. Jadi posisi V dan Q di sini untuk converse ditukar tempat ya posisinya atau dibalik. Jadi jika V maka Q, maka converse-nya menjadi jika Q maka V. Kemudian inverse dari implikasi V implikasi Q adalah negasi V implikasi negasi Q. Jadi posisi inverse dari suatu implikasi di sini posisinya tetap. Hanya saja kita perlu menambahkan tiap-tiap komponennya dengan negasi atau ingkaran. Sehingga inverse dari implikasi jika V maka Q adalah jika negasi V maka negasi Q. Berikutnya kontraposisi. Untuk menentukan kontraposisi dari jika V maka Q, posisi V dan Q pada V implikasi Q kita tukar tempat, kemudian ditambahkan tiap-tiap komponennya dengan negasi atau ingkaran. Sehingga kontraposisi dari implikasi jika V maka Q adalah jika negasi Q maka negasi V. Berikut ini skema inverse, converse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Jika V maka Q di sini merupakan converse dari jika Q maka V dan merupakan kontraposisi dari jika negasi Q maka negasi V dan merupakan inverse dari jika negasi V maka negasi Q. Kemudian dari skema bisa kita lihat di sini jika Q maka V merupakan converse dari jika V maka Q dan merupakan inverse dari jika negasi Q maka negasi V dan merupakan kontraposisi dari jika negasi V maka negasi Q. Contoh soal nomor 1, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari kalimat berikut. Jika Andi lapar, maka Andi makan. Misal V Andi lapar dan Q Andi makan. Jika V maka Q, berarti converse-nya jika Q maka V. Jika Andi makan, maka Andi lapar. Untuk inverse-nya berarti negasi V maka negasi Q. Jika Andi tidak lapar, maka Andi tidak makan. Kemudian untuk kontraposisinya berarti negasi Q maka negasi V. Jika Andi tidak makan, maka Andi tidak lapar. Ya, soal berikutnya, buatlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran dari implikasi jika hari hujan, maka matahari tidak bersinar. Jika P hari hujan dan Q matahari bersinar, maka negasi V berarti hari tidak hujan dan negasi Q matahari tidak bersinar. Implikasi awal, jika hari hujan maka matahari tidak bersinar, berarti jika P maka negasi Q. Converse-nya menjadi negasi Q, jika negasi Q maka V. Sehingga jika matahari tidak bersinar maka hari hujan. Inverse dari implikasi jika P maka negasi Q adalah jika negasi P maka Q. Sehingga inverse-nya berbunyi jika hari tidak hujan maka matahari bersinar. Kemudian kontraposisi dari implikasi jika P maka negasi Q adalah jika Q maka negasi P. Sehingga kontraposisi dari jika hari hujan maka matahari tidak bersinar adalah jika matahari bersinar maka hari tidak hujan. Kemudian negasi atau ingkaran dari implikasi jika P maka negasi Q adalah P dan Q. Sehingga ingkaran dari
pernyataan jika hari hujan maka matahari tidak bersinar adalah hari hujan dan matahari bersinar. Berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Ada beberapa pola penarikan kesimpulan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah modus ponens. Bentuk argumen modus ponens sendiri adalah sebagai berikut. Premis 1, jika V maka Q. Kemudian premis keduanya V, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh soal. Premis pertama, jika suatu bilangan kelipatan 4, maka bilangan itu genap. Premis kedua berbunyi 24 kelipatan 4. Jadi kesimpulannya adalah 24 bilangan genap ya. Karena bilangan kelipatan 4 V dan bilangan itu genap adalah Q. Jadi kesimpulannya dari premis pertama yang berbunyi jika satu bilangan kelipatan 4 maka bilangan itu genap, kemudian premis keduanya 24 kelipatan 4, kesimpulannya adalah 24 bilangan genap. Untuk penarikan kesimpulan yang kedua bisa menggunakan modus Tholen ya. Untuk argumen modus Tholen adalah premis pertama jika berbunyi jika V maka Q, kemudian premis keduanya berbunyi negasi Q, maka konklusinya adalah negasi V. Contoh soal. Premis pertama berbunyi jika M suatu bilangan bulat maka 2M adalah bilangan genap. Jika dimisalkan di sini M suatu bilangan bulat adalah V dan 2M adalah bilangan genap adalah Q, maka negasi Q berbunyi 2M bukan bilangan genap, dan negasi P berbunyi M bukan bilangan bulat. Jadi jika ada premis pertama jika M suatu bilangan bulat maka 2M adalah bilangan genap, dan premis keduanya berbunyi 2M bukan bilangan genap, berarti kesimpulannya adalah M bukan bilangan bulat. Jadi untuk modus Tholen argumennya berbunyi jika premis pertama jika V maka Q, kemudian premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi V. Dan untuk penarikan kesimpulan yang ketiga bisa kita menggunakan silogisme. Di sini jika premis pertama jika V maka Q, kemudian premis keduanya jika Q maka R, maka konklusinya adalah jika V maka R. Contoh soal. Premis pertama berbunyi jika saya belajar maka saya naik kelas. Kemudian premis keduanya berbunyi jika saya naik kelas maka saya diajak ayah ke Bali. Di sini jika dimisalkan saya belajar adalah V dan saya naik kelas adalah Q. Kemudian R-nya adalah saya diajak ayah ke Bali. Jika V maka Q, kemudian premis kedua berbunyi jika Q maka R, maka kesimpulannya jika V maka R. Jadi kesimpulan dari jika saya belajar maka saya naik kelas, kemudian premis keduanya berbunyi jika saya naik kelas maka saya diajak ayah ke Bali adalah kesimpulannya jika V maka R. Berarti jika saya belajar maka saya diajak ayah ke Bali. Dan contoh soal berikutnya. Jika premis pertama berbunyi jika musim hujan maka Fatan sakit asma. Musim hujan di sini kita misalkan V, kemudian Fatan sakit asma adalah Q. Kemudian R-nya adalah ia tidak sekolah. Jadi kesimpulan dari jika musim hujan maka Fatan sakit asma, kemudian premis keduanya berbunyi jika Fatan sakit asma maka ia tidak sekolah. Jadi kesimpulannya adalah jika V maka R. Berarti jika musim hujan maka Fatan tidak sekolah. Ya. Kemudian pola penarikan kesimpulan yang lainnya yang bisa kita gunakan adalah jika ada premis pertama berbunyi semua P adalah Q dan premis kedua berbunyi R adalah V, maka kesimpulannya R adalah Q. Contoh soal, tulislah kesimpulan argumen berikut. Premis pertamanya berbunyi semua bilangan genap adalah habis dibagi 2. Jadi misalkan V-nya adalah bilangan genap, semua V adalah Q. Q-nya adalah habis dibagi 2. Jadi semua bilangan genap adalah habis dibagi 2. Semua P adalah Q. Dan premis keduanya berbunyi 20 adalah bilangan genap.
DR-nya adalah 20, V-nya adalah bilangan genap tadi ya. Jadi 20 adalah bilangan genap. Jadi kesimpulannya adalah R adalah Q. R tadi adalah 20, Q tadi adalah habis dibagi 2. Jadi kesimpulannya 20 habis dibagi 2. Ya, jadi kesimpulan dari premis pertama yang berbunyi semua bilangan genap adalah habis dibagi 2 dan premis kedua berbunyi 20 adalah bilangan genap, kesimpulannya adalah 20 habis dibagi 2.